dulu nasi kuning dan juga sate komunal. Yang sekarang kita menuju sate kuning. Oke, ini ada nasi kuning, kondimennya ada empal, maksudnya mau steak, tapi di sini empal, terus ada botok, serundeng, dan juga ada nangka muda, kemudian ada sambal, kacang panjang dan juga kita akan nasi kuning terlebih dahulu. Kemudian kondimennya ada empal yang di sini ada sweet tapi yang di sini dibutuhkan. Kemudian ada sambal kacang panjang, ini ada bejek, sayurnya ada endol. Sayurnya ada sayur nangka muda dengan tahu bumbu merah. Namun di sini perbedaan bumbu merah yang di Surabaya dengan di sini agak kecoklatan. Kemudian ini ada botok kelapa yang terbuat dari kelapa muda. Dari kelompok yang membuat hidangan ini kebetulan bukan kelompok Ekanas, tapi karena dia evaluasi bersama kami tetap mau mengetahui untuk perbedaannya dari tampilannya kemarin itu empalnya disuir sedangkan di sini tidak. Kemudian kalau di saat praktek kemarin tidak ada koyor, sedangkan di sini ada koyor. Lebih baik kita langsung review saja ya. Nasinya hampir sama seperti hasil praktek untuk yang kemarin. Empalnya sudah berbeda karena kemarin disuir. Kalau dari segi rasa, mana sudah pas. Perbedaannya dari penampilan, yaitu kalau dari praktek kemarin kan disuir, sedangkan yang di sini tidak. Dan dari apa ya? Aku masih agak itu agak apa ya? Sedikit effort, tapi masih oke. Kemudian untuk sayur nangkanya dari kelompok sebelumnya berikan agak asin. Untung tak? Dari kelompok dua. Potongan terlalu panjang. Kurang lebih sama dari apa yang kita sampaikan. Tetap sambal mentahan. Potoknya kecil, tapi yang kelompok kemarin praktekkan itu terlalu besar. Kemudian parutannya salah. Kemudian kalau ini ditambah dengan daging ketipik. Kemudian ada serundengnya. Kalau dari kelompok kemarin, serundengnya itu pahit dari kebanyakan kembar. Sedangkan yang aslinya Bumbu merah aja. Hanya kalau di sini. kalau ini pendek, tapi ada juga disebut mendol. Rasanya itu lebih kriuk kalau di sini. Crunchy. Soalnya lebih kecil saat penggorengannya. Jadi dikarenakan bentuknya kecil, Ya, pas digoreng itu lebih crispy. Jadi kita sudah selesai mencicipi makanan atau makanan buah dari saja perbedaannya dengan yang kemarin. Pertama dari nasinya yang di sini lebih kental daripada hasil praktek yang kemarin. Selanjutnya Pada praktek kemarin itu rasanya pure cuma nangka saja. Karena sini ada tambahan dari lemak basic atau keseluruhan ini manis. Jadi ada penambahan manis di gula merah. Kemarin itu hanya asin saja, bahkan dalam asin. Lalu ada kondimen yang ada. selanjutnya untuk mendolnya beda dengan di tempat yang lain. Dia bentuknya itu kecil. Kemudian untuk kalau di sini itu lebih ke goreng atau hanya empal biasa. Sedangkan yang di tempat lain itu biasanya
agak keras. Ini hanya di kepitingnya, campuran. Oke, selanjutnya kita akan mereview hidangan sate komo. Ibu Elok ngasih aku perawatan bos dan Nah, kita sudah berada di lokasinya itu di Sate Komo, yang berada di Kota Pasuruan di Bagilan. Namanya Rawon Sakina. Jadi sebenarnya ini ada Sate Komo yang rawon, jadi dia disidangkan bersama rawon. Namun kita pesan yang pakai sambelan. Jadi ini kondimennya ada Sate Komonya sendiri. Ini ada serundeng, kalau ada sambal juga. Ini sambelnya ada sambel seperti sambel mirip dengan sambel apa? Sambel terasi. Terus ada kecambah kecilnya. Kecambah kecilnya itu khas dari sambal dari rawon. Kemudian sayurnya ada sayur daun pepaya. Ada jenis sayur. Nah, yang beda sepertinya ada lik, sate lik. Dia parah seperti ini. Ruang pro yang gitu. Pendamping sebenarnya ada sambal terasi juga. Ini kalau dari kemarin tuh nggak ada yang praktik. Ini kita makanan yang dari Pasuruan pure, tapi nggak ada yang masak. Jadi warga presiden. Sate komo sendiri itu sate yang diberi bumbu kuning, tepatnya itu sate daging sapi. Ini dagingnya dikukus terlebih dahulu, kemudian dibakar memakai bumbu seperti sate kelapa, dan ukurannya sangat besar. Disebutkan dengan sate komo itu karena komo itu kan besar. Bahasa Pasuruan. Jadi rasa gulainya itu masih gulai, tapi rempahnya nggak terlalu strong gulai kambingnya, tapi ini sapi. Sepertinya marinasinya menggunakan nanas. Ini campuran daging sama campuran koyor. Kemudian untuk pembedanya ini tumis daun pre, daun bawang pre. Ini ada sayur, daun singkong. Dia jual di rumah. Dari teksturnya, itu empuk. Bumbunya terasa pakai nggak ya? Ini Bogor, ini Bogor bukan tumis. Tapi, oh Bogor. Salah. Tapi nggak ada kuahnya. Ya, Jadi cuman kayak botok daun singkong. oh, Sama ini ada kacang solo putih atau kacang rasanya agak manis, gurih dari santannya. Untuk serundengnya tanpa rempah, hanya menggunakan cabai merah sepertinya dan bumbu biasa. Jadi kayak jinten itu nggak pakai sepertinya, soalnya rasanya kurang kuat. Beda yang di nasi kenal tadi. baik gitu juga. Apa ya? Ya, Dan teksturnya tuh ini lebih besar. Kalau di nasi kuning tadi kan kering. Bumbunya nggak strong yang di nasi kuning. untuk sambalnya ini sambal tomat, ini sambal terasi. Sambal tomatnya seperti pada umumnya, tapi agak sedikit manis.
endok, tapi nggak seperti sate kelapa. Dari aromanya lebih ke kayak sate nasi, terus bumbunya lebih cenderung ke kuning, tapi tidak benar-benar dan rempah lainnya. Sambalannya Ini ada dua macam sambal. Yang pertama ada sambal kasih dan juga ada sambal sambal tomat biasa. Kalau kayaknya ada tadi ada daun singkong Bogor mirip-mirip seperti botok pendek, tapi ini masaknya dengan bogor, jadi lebih berasa santannya, lebih nonjol ke manis. juga ditambahnya tadi ada tumisan buncis dan juga wortel. Mirip seperti nasi rames atau nasi campur, ada serundengnya, ada sate beling. Itu dari kami kelompok juga. Yang pertama dari nasi tadi, kemudian nanti ke sate. Dari video ini kami harap teman-teman yang menonton ini jadi mengenal masakan khas Jawa Timur, khususnya Pasuruan, seperti nasi bunel dan juga sate kelompok. dan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok ngajak aku kawasan bos, ya Allah.